Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ahmad Kamarul Ahyar, Marisa Arini, Mujahada, Muhammad Syarif Fadilah, dan Nadia Yunitriastika. Di sini kami akan membuat narasi tentang aktualisasi core value berakhlak dari dua tokoh panutan. Yang pertama ada Pak Sandiaga Uno, yang kedua ada Bu Susi Pujiastuti. Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA atau yang biasa kita kenal Bapak Sandiaga Uno, yang merupakan seorang wirausahawan serta politisi. Pada masa bakti bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, Bapak Sandiaga Uno pernah mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ke-14 bersama dengan Gubernur terpilih Bapak Anies Rashid Baswedan. Di tahun 2020, Presiden Joko Widodo menunjuk Bapak Sandiaga Uno untuk menduduki jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Pak Wisnu Tama Kusubandio di Kabinet Indonesia Maju, dan dilantik bersama dengan 5 menteri dan wakil menteri lainnya pada tanggal 23 Desember 2020 hingga saat ini. Beliau telah banyak memberikan kontribusinya untuk bangsa dengan sifat dan dedikasinya untuk negeri sangat tepat untuk menjadikan beliau role model dalam penerapan core value ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Sebagai Komando Pariwisata Indonesia, beliau memberi arahan agar pelayanan pariwisata harus dapat memberikan jaminan kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan yang tinggi atas produk dan pelayanan agar kepercayaan publik bangkit kembali. Akuntabel. Untuk mengawal program kerja, beliau menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang disebut dengan BPKP agar terwujudnya transparansi laporan keuangan dan akuntabel di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan adanya refocusing dana anggaran, beliau juga ingin BPKP ikut serta dalam memastikan bahwa program-program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdampak langsung pada masyarakat, serta beliau berintegrasi tinggi terhadap tugas dan jabatannya dan konsisten dalam berusaha membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Kompeten. Dikenal sebagai sosok yang cerdas sejak kecil, tidak heran jika beliau berhasil memperoleh predikat summa cum laude setelah menamatkan pendidikan di Wichita State University tahun 1990 serta meraih berkas sempurna yakni 4.0 dengan gelar Master of Business Administration setelah melanjutkan pendidikan di George Washington University. Dengan sosok yang cerdas dan pekerja keras, beliau mendirikan perusahaan aset bersama dengan temannya sehingga menghantarkan beliau menjadi salah satu pengusaha sukses yang senang membagi ilmunya kepada generasi muda. Etos kerja yang diterapkan beliau ialah yakni kerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Harmonis. Sejak awal dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beliau telah meniatkan untuk memberikan seluruh gajinya sebagai menteri untuk disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Loyal. Beliau menunjukkan loyalitasnya pada Indonesia dengan mendedikasikan waktu, tenaga, dan juga pikirannya saat menjadi pembicara kunci di PBB dengan menyatakan Indonesia menjadi acuan dunia dalam penanganan pandemi COVID-19 dan keberhasilan beliau dalam membangkitkan sektor pariwisata Indonesia pasca 2 tahun dilanda pandemi COVID-19 melalui community-based tourism, yaitu mengembangkan desa wisata sebagai salah satu upaya membangkitkan pariwisata. Adaptif. Sebagai salah satu politisi yang tergolong masih muda, Bapak Sandiaga Uno sering dikenal dengan sebutan politisi milenial. Pada era perkembangan zaman yang serba digital, beliau juga memilih mengadaptasikan digitalisasi dalam setiap pekerjaan yang diembannya. Beliau juga aktif membagikan segala kegiatannya dalam sosial media agar para generasi milenial bisa mengikuti perkembangan isu yang terjadi pada negara. Beliau juga aktif merangkul generasi-generasi muda inspiratif untuk ikut serta dalam kemajuan bangsa. Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Bapak Sandiaga Uno terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas demi memajukan pariwisata Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 2022, beliau menyatakan gagasannya mengenai Wanderfest Indonesia, yaitu sebagai wisatawan dapat melihat keindahan 5 destinasi super prioritas secara metaverse. Kolaboratif. Dalam hal kolaborasi tidak diragukan lagi, beliau banyak merangkul berbagai sektor untuk memajukan pariwisata Indonesia. Salah satunya yang terbaru beliau berkolaborasi dengan Google guna membangun sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Untuk kolaborasi yang dilakukan ialah akses pemodalan, pelatihan bagi tim Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sertifikasi keahlian dari Google, serta membuat kata kunci geografis dan demografis untuk mempermudah pencarian destinasi Indonesia. Berikut adalah core value penerapan nilai-nilai berakhlak dari tokoh panutan, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Tokoh yang kedua yang akan kami bahas yaitu Susi Pujiastuti. Lahir di Pangandaran 15 Januari 1965, Ibu Susi Pujiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sejak 2014 sampai dengan 2019. Beliau merupakan salah satu menteri yang banyak dicintai masyarakat Indonesia. Berkat kegigihan beliau dalam menekuni usahanya, pada tahun 1996 beliau berhasil mendirikan sebuah pabrik pengolahan ikan yang diberi nama PT ASI Pujiastuti Marine Product. Berorientasi pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari aksi bagi-bagi kapal kepada Panglima Laut untuk keperluan pengawasan terhadap terumbu karang dan memastikan keselamatan nelayan yang melaut. Di samping itu, beliau meminta agar kapal-kapal tersebut membantu kemudahan akses transportasi untuk guru-guru yang mengajar di pulau-pulau terpencil. Hal ini dilakukan demi memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat. Akuntabel. Ibu Susi bekerja dengan bertanggung jawab dan dedikasi yang tinggi demi memperbaiki kelautan Indonesia dan menjaga sumber daya kelautan milik negara dengan mengeluarkan larangan penggunaan pukat hela atau pukat udang dengan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan ekspor benih lobster untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal, dan berkelanjutan. Sosoknya yang tegas dibuktikan dengan tindakannya yang menenggelamkan kapal ilegal yang mencoba mencuri sumber daya ikan milik Indonesia. Kompeten. Pada penerapan nilai berakhlak kompeten untuk Ibu Susi, walaupun pendidikan beliau hanya sampai tingkat SMP, namun profesionalisme dan kompetensi Ibu Susi tidak perlu diragukan lagi dalam menjaga ekosistem kelautan Indonesia. Kinerjanya yang benar-benar nyata membuatnya mendapatkan pujian dan penghargaan yang tinggi dari berbagai pihak. Harmonis. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kelautan, Ibu Susi tidak pernah membandingkan tiap-tiap orang dan hanya fokus untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan. Beliau dikenal sebagai sosok yang mau berbaur dan dekat dengan rakyat. Beliau juga memiliki sikap ramah dan supel yang mau berjabat tangan dan menyatu dengan warga nelayan tanpa memandang profesi dan latar belakang ekonomi warga. Hal inilah yang membuat beliau menjadi sosok yang banyak dikagumi oleh masyarakat, khususnya para nelayan. Loyal. Sebelum Ibu Susi dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau melepaskan semua posisinya, baik itu posisi di Susi Air dan posisi di perusahaan lainnya. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari konflik kepentingan di antara dirinya sebagai pimpinan bisnis dan menteri. Dari sini dapat dilihat bahwa beliau memiliki sikap loyal saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dengan kepatuhannya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adaptif. Salah satu ciri-ciri penerapan budaya adaptif adalah mendorong jiwa kewirausahaan. Ibu Susi adalah salah satu contoh perempuan yang dapat dijadikan teladan atas kegigihan dan kesuksesannya. Beliau dapat menjadi pengusaha sukses dan menjalankan tugasnya sebagai menteri. Salah satu alasannya beliau dikagumi sebagai pebisnis sukses adalah karena kepeduliannya yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Atas kesuksesannya,
beliau mendapatkan penghargaan Leaders for a Living Planet Award dari WWF untuk perannya dalam memajukan sektor perikanan yang berkelanjutan, pelestarian alam laut, dan pemberantasan pencurian ikan. 2 piece dari ribuan, mungkin jutaan piece di laut tadi. Kami berenang, airnya jernih, tapi plastik luar biasa. Ini saya dan semua rekan-rekan di CCR untuk ambilin pakai paddleboard kita. Kolaboratif. Saya hitung 3, 2, 1, tenggelamkan. Ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Tentara Nasional Indonesia untuk membantu menjaga kedaulatan laut Indonesia dari pencurian ikan oleh pihak asing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.